Sobat Sehat, ketemu lagi dalam acara Bincang Sehat bareng dokter spesialis yang diselenggarakan oleh komunitas Sadar Sehat. Oke, pada episode kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang terapi convalescence yang digunakan untuk menolong pasien yang sedang kritis COVID-19. Nah, untuk itu, saya telah menghadirkan pakar untuk narasumber kita pada episode kali ini, yaitu dokter spesialis anestesi, konsultan perawatan intensif, yaitu Dr. Iwayan Arya Biantara, SPAN KIC. Kita langsung sapa ya. Halo dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Dr. Fani. Itu dokter, terima kasih dok ya di kesempatan kali ini untuk meluangkan waktunya untuk sharing sama kita dok. Dok, saya langsung aja nih dok, mau nanya, kan sekarang ini sudah mulai ada terapi convalescent ya dok ya, yang kita lakukan di rumah sakit rujukan COVID Universitas Udayana, yaitu terapi convalescence. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak dok, itu terapinya seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih Dr. Fani. Sebenarnya terapi plasma konvalesen ini sudah lama dilakukan di seluruh belahan dunia, yaitu mungkin yang paling terakhir itu pada kasus virus Ebola. Jadi untuk COVID-19 sendiri juga sudah dikembangkan di berbagai negara. Di Wuhan juga sebagai negara yang pertama terjangkit COVID-19 juga sudah melakukan ini. Di Indonesia sendiri, terapi plasma konvalesen ini sudah dikembangkan atau dilakukan, sudah mulai dilakukan pada saat awal-awal terjadinya wabah COVID-19 ini, tetapi belum menyeluruh dan masih dalam tahap, artinya belum semua sepakat gitu. Namun beberapa waktu terakhir ini kami lihat perkembangan terapi plasma konvalesen sebagai salah satu modalitas terapi kepada pasien COVID-19 sudah semakin berkembang, terutama di Jakarta ya, kemudian di provinsi lain juga. Namun di Bali sendiri, terapi plasma konvalesen ini sebenarnya sudah sejak awal April kita sudah membentuk tim terapi plasma konvalesen, namun masih dibentuk dalam internal Rumah Sakit Universitas Udayana. Jadi kebetulan rumah sakit kami ditunjuk sebagai rumah sakit khusus rujukan untuk menangani COVID. Jadi kami tidak melayani pasien-pasien selain COVID-19. Kami melihat bahwa terapi plasma konvalesen ini ada harapan baru dari terapi ini karena secara teori imunologi ini harusnya bisa. Kenapa? Karena kita memanfaatkan plasma pasien-pasien penyintas, yaitu pasien yang survival, yang sudah berhasil sembuh dari COVID-19 ini, dia harusnya sudah terbentuk antibodi dalam tubuhnya. Nah, antibodi inilah yang kita manfaatkan, kita berikan kepada pasien yang sedang sakit, terutama sakit-sakit berat. Jadi dengan antibodi ini diharapkan virusnya itu bisa ternetralisir. Nah, kalau virus sudah ternetralisir, otomatis dia tidak lagi menimbulkan, virus ini tidak lagi lebih jauh menimbulkan efek terhadap tubuh, ya, terhadap tubuh. Karena virus ini seperti kita ketahui jalan masuknya itu kan lewat saluran udara kita, terutama prediksinya di paru-paru ya. Nah dari sinilah berkembang termasuk terjadi inflamasi atau yang dikenal dengan proses peradangan yang hebat ya. Nah sehingga dengan diberikan terapi plasma ini memberikan harapan baru ya, memberikan harapan baru, salah satu modalitas terapi. Ingat, salah satu ya, bukan satu-satunya. Berarti dok, yang nanti didonorkan itu plasmanya saja atau darah keseluruhan, maksudnya
sampai sel darah merahnya atau sel darah putihnya yang diambil dari si pendonor. Ya, jadi berdasarkan definisinya, yaitu terapi plasma konvalesen ini, yaitu terapi plasma dari pasien yang sudah pernah positif COVID-19 yang sudah sembuh, yang kita periksa sudah titer atau kadar antibodinya cukup dalam plasma, itu kita ambil, kita berikan ke pasien. Jadi yang kita berikan adalah plasmanya. Plasma, jadi bukan produk darah secara utuh. Kita ketahui bersama kan darah itu ada beberapa komponen ya, ada sel darah, ya, kemudian ada plasmanya. Ini plasmanya yang kita pakai, karena protein antibodi itu berada dalam plasma. Jadi nggak semua bagian darah dari pendonor akan diambil ya dok ya? Kalau untuk syaratnya sendiri dok, siapa-siapa saja yang boleh mendonorkan plasmanya untuk pasien COVID yang membutuhkan? Iya, jadi pada prinsipnya semua pasien yang pernah terinfeksi yang sudah sembuh itu bisa mendonorkan darahnya. Tetapi sekali lagi kita harus memperhatikan indikasi dan kontraindikasi pendonor. Karena ada pendonor calon pendonor yang usianya sudah sangat ekstrim, lebih dari 60 tahun yang kita tidak menyarankan ya karena faktor usia. Kemudian yang terlalu muda juga tidak. Kemudian dari kelompok umur yang ya dewasa muda sampai batas 60 itu yang kita ambil ya. Kemudian dari segi berat badan mungkin jangan yang terlalu kurus, jadi mungkin berat badannya 50 sampai 55 ke atas kan gitu ya. Dengan kondisi tubuh yang fit lah. Jadi kadar hemoglobin, kemudian tekanan darah yang normal. Sebisanya kita mengambil pasien-pasien yang normal atau meskipun mengandung mengalami komorbid atau ada penyakit tapi tidak berat-berat amat ya. Karena tindakan mengambil darah atau plasma ke pasien juga setidaknya akan mempengaruhi pasien si calon pendonor ini apabila tubuhnya tidak fit. Tetapi sejauh ini si pendonor adalah aman-aman saja ya, tidak ada efek samping yang ini sama dengan kita mendonorkan darah secara rutin prosesnya, kurang lebih sama seperti itu dokter. Berarti nanti ada tes tertentu ya dok ya sebelum si pendonor, calon pendonor ini bisa mendonorkan plasmanya untuk pasien COVID ya dok ya? Iya, benar sekali. Jadi ibarat calon pendonor yang akan mendonorkan darahnya seperti biasa ya, kan ada di PMI sering mengadakan acara donor darah. Itu sama prosesnya. Jadi seleksi pasien juga harus bagus. Misalnya dia dalam kondisi fit, normal, tidak ada masalah kesehatan. Kemudian di tahap awal kita men-screening calon pendonor, yaitu kita memeriksa infeksi-infeksi menular terkait transfusi ini. Misalnya kita memeriksa juga adakah dia HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Itu mau nolong orang malah mencelakai orang. Iya, jadi sebenarnya calon pendonor itu yang akan di-screening itu mendapatkan manfaat juga. Artinya dia akan diperiksakan semua itu. Jadi semacam kita screening ya. Dok, kalau untuk efek samping sendiri dok, bagi calon pendonor, kira-kira yang mungkin terjadi apa aja dok ya? Ada apa enggak? Ya, jadi ini sebenarnya relatif aman. Karena calon pendonor yang akan kita minta plasmanya itu, tentunya kita harus seleksi dulu, terutama kondisi kesehatannya. Kalau kondisi kesehatannya fit, optimal, baru kita screening. Kita screening. Ya, jadi yang kita screening itu sebenarnya ada beberapa screening yang harus kita yakinkan. Pertama, syarat pertama, calon pendonor itu tentunya pernah positif COVID-19 yang sudah sembuh. Minimal 2 minggu sampai 3 minggu. Kenapa 2 minggu sampai 3 minggu?
Karena secara teoretikal harusnya pembentukan antibodi itu sudah mencapai kadar puncaknya pada minggu kedua dan ketiga. Ya, jadi tidak boleh juga terlalu awal karena kadar atau titer antibodinya belum cukup. Nah, karena dia pernah mengalami penyakit COVID-19, tentunya pada saat kita akan meminta plasmanya, kita harus yakinkan lagi dia itu tidak mengalami reinfeksi. Siapa tahu di masyarakat dia terkena lagi COVID-19 ini. Sehingga kita melakukan screening lagi dengan metode PCR, ya, metode PCR. Kalau dia negatif, baru memenuhi syarat. Kemudian terkait penyakit-penyakit menular terkait transfusi juga, kalau non reaktif memenuhi syarat. Di samping syarat-syarat lainnya, misalnya titer antibodinya harus cukup, Itu ada beberapa metode pemeriksaan. Jadi yang menjadi masalah selama ini sebenarnya pasien yang penyintas yang sudah berhasil sembuh dari COVID-19 ini, terutama di Bali ini cukup banyak jumlahnya. Tetapi Iya, dok, udah ratusan jumlahnya, dok, ya. Berapa? Ya, tetapi sangat disayangkan. Ya, kadang-kadang kita kesulitan untuk mencari pendonor. Iya, jadi seandainya semua bersemangat untuk bahu membantu yang sudah berhasil sembuh, mau membantu yang masih berjuang dengan sakitnya, itu alangkah sangat baiknya. Karena keinginan kami, para tenaga kesehatan ini yang menangani pasien, kita berharap plasma ini, produk plasma konvalesen ini, itu sama dengan produk darah yang lain. Jadi tersedia di PMI. Jadi pada saat kita perlukan, kita tinggal minta ke PMI. Iya, tapi sayangnya itulah kesulitan selama ini para pendonor untuk kita mintakan plasmanya. Mungkin juga kesadarannya belum tahu, karena belum tahu juga bahwa ternyata dirinya bisa sangat bermanfaat dan menjadi malaikat bagi orang lain, ya, dok, ya. Iya, jadi manfaat yang didapat salah satunya yaitu ada pahala berbuat kebaikan untuk orang lain. Itu kan kesempatan itu yang sangat berharga. Gratis. Dok, kalau untuk biaya-biaya yang ditimbulkan dari pemeriksaan sebelum sampai akhirnya kita diperbolehkan untuk mendonorkan plasma kita, itu ditanggung dari mana sih, dok? Apakah si pendonor yang mengeluarkan biaya atau si penerima atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya si calon pendonor ini tidak perlu menyiapkan biaya. Jadi semuanya akan kami tanggung, kami cover ya dengan usaha kami ya, dengan usaha kami. Apakah itu kita mencari donatur, apakah pokoknya si calon pendonor itu tidak perlu memikirkan biaya. Hanya yang kami minta kesediaannya untuk mendonorkan darah atau plasmanya demi pasien-pasien yang sedang berjuang ya. Kita sudah mencoba beberapa waktu yang lalu. Ini di Rumah Sakit Unut sendiri. Ya, kalau di Bali sendiri terapi plasma konvalesen ini baru dilakukan di Rumah Sakit Universitas Udayana. Kita sudah melakukan saat ini sudah 5 kasus kita lakukan. Ya, jadi ada sedikit saya lihat progres yang cukup baik dari pasien. Saya nggak berani mengatakan bahwa ini akibat dari plasma konvalesen sehingga pasien membaik. Jadi ada parameter laboratorium yang kita periksa sebelum dan sesudah, itu menunjukkan perbaikan. Ya, menunjukkan perbaikan. Tapi sekali lagi, kalau pasien yang sudah masuk ICU yang sudah berat, tentunya itu ada faktor-faktor penyakit yang sangat banyak, sehingga karena ini bukan setting penelitian, jadi saya nggak berani mengatakan bahwa plasma ini yang menyebabkan perbaikan itu gitu. Tapi kalau dari secara teori imunologi itu sangat memungkinkan, ada harapan baru di sini. Jadi dengan plasma konvalesen, saya yakin pasien bisa dibantu lagi sehingga lebih cepat mengalami kesembuhan. Untuk kondisinya sekarang saat ini, dokter, mungkin bisa di-sharing bagaimana, apakah berapa parah, berapa banyak pasien yang sedang dirawat di ruang ICU di rumah sakit yang dokter bertugas? Ya, jadi di rumah sakit kami sendiri, yaitu Rumah Sakit Universitas Udayana,
kita menyiapkan bed untuk COVID-19 ini hampir 100 bed ya. Hampir 100 bed. Dan saat ini bornya itu cukup tinggi. Rata-rata di atas 90. Jadi hampir selalu penuh. Pada saat ada kosong, langsung diisi oleh pasien yang sudah ngantri. Untuk ICU sendiri, saat ini kita pasien di ICU itu yang berat itu ada 6 pasien ya. Ditambah pasien yang gradasi beratnya kurang, jadi dalam arti ada yang menggunakan ventilator, ada yang menggunakan alat bantu napas non-invasif ya, dan ada yang masih menggunakan alat bantu napas oksigen tapi memerlukan support oksigen yang masih tinggi. Ya, jadi kapasitas di ruangan ICU itu cukup padat ya. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya antrean pasien-pasien yang dari luar rumah sakit UNUD. Tentu kita berharap dengan adanya terapi convalescence, banyak yang mendonorkan plasmanya dok ya dari pasien mantan pasien. Ini pasiennya yang sedang dirawat bisa lebih cepat sembuh ya dokter ya. Iya, jadi kami mengharapkan pasien-pasien yang penyintas ini timbul kesadaran untuk menyumbangkan darah atau plasmanya. Ini demi kemanusiaan, demi si pasien itu cepat sembuh, sehingga turnover pasien itu semakin cepat, sehingga pasien-pasien yang di luar rumah sakit yang memerlukan perawatan rumah sakit itu bisa difasilitasi untuk ditangani. Jadi ini saya kira ada faktor itu yang menyebabkan peningkatan pelayanan ya, jadi peningkatan pelayanan. Memang kami sadari untuk proses mendonorkan plasmanya ini bagi sebagian penyintas itu mereka berkeberatan karena masalah prosesnya ya, karena harus dilakukan lagi swab PCR untuk memastikan dia tidak terinfeksi lagi, kemudian ada pemeriksaan laboratorium, tapi semata-mata itu untuk screening ya, untuk keamanan si penerima atau resipien. Jadi ada 2 metode perlu saya sampaikan untuk plasma ini. Metode pertama itu dengan metode yang konvensional, yaitu seperti kita mendonorkan darah kita dalam kegiatan donor darah. Jadi diambilnya satu kantong ya dok ya? Iya, diambil satu kantong, tapi itu kan tidak maksimal ya, tergantung kondisinya. Mungkin bisa didapatkan darah segar itu 400 sampai 450 cc, mungkin itu sudah banyak ya. Biasanya cuma 300 atau 250. Nah, dari satu kantong itu untuk memperoleh plasma itu lebih berkurang lagi volumenya. Jadi plasma yang dihasilkan mungkin dari satu kantong itu hanya 100 cc. Sedangkan satu kali dosis terapi kita memerlukan 400 cc. Jadi rata-rata kalau kita hitung, kalau dengan metode konvensional, kita memerlukan 2 pendonor dengan golongan darah dan resus yang sama untuk diterapi ke 1 pasien. Sedang untuk ini, untuk metode kedua, kita menggunakan alat namanya plasma paresis, yaitu dengan metode aperesis. Kita menggunakan alat, itu yang diambil itu hanya plasma. Sedangkan komponen darah lainnya enggak. Nah, itu bisa langsung banyak dapat, bisa 400 sampai bahkan sampai 600 cc. Jadi itu satu pasien bisa 1 kali dosis terapi. Nah, mungkin yang membuat permasalahan keengganan orang untuk mendonorkan, bahwa untuk proses sampai diambilnya plasma itu ada proses screening yang memerlukan waktu. Jadi rata-rata memerlukan waktu 2 hari. Jadi datang pertama untuk screening, setelah hasil screening baik, memenuhi syarat, baru besoknya dia melakukan donor untuk plasmanya itu. Tapi saya kira pengorbanan waktu itu mungkin tidak ada artinya dengan kebaikan yang akan didapatkan. Iya. Saya kira kalau dulu ya, kayak pahlawan-pahlawan kita mereka mengorbankan sampai nyawanya ya dokter ya. Ini kan kita hanya memberikan ya mungkin 200 sampai 400 cc cairan tubuh kita ya dok ya. Dan biasanya seperti saya juga waktu pernah pengalaman dari usia 17 tahun sampai akhirnya hamil itu 25 tahun, selalu setiap 3 bulan saya donor darah dokter.
Dan ya saya merasakan manfaatnya, sekalian hitung-hitung check up gratis kan dok ya, dan juga bisa menolong orang lain yang membutuhkan darah. Berarti ini pengorbanannya sebenarnya bukan pengorbanan, ini kita berbagi kebahagiaan, berbagi kesehatan, kesembuhan ya dokter ya. Ya, jadi itu kesempatan kan kita untuk mendapatkan apa, mau berbuat kebaikan, gitu kan, kesempatan kebaikan demi orang lain kan. Orang lain susah mau buat kebaikan, harus ngeluarin uang, ngeluarin apa. Ini kita hanya berbagi cairan tubuh kita. Tapi dok, setelah diambil, apakah ada syarat ada tips-tips khusus supaya pasiennya tetap, atau si pendonor itu tetap sehat dok? Mungkin apakah masih boleh beraktivitas seperti biasa, ataukah harus istirahat di rumah, atau ada perlakuan khusus nggak dok? Kalau setelah kita donor misalnya. Pendonor ya. Untuk ya. pendonor. Calon pendonor ya. Ya. Seperti biasa. Jadi orang yang mendonorkan darahnya biasanya kita memberikan nutrisi ya, nutrisi di tempat pendonoran. Dan setelah itu bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Bisa karena ya, karena sudah diperhitungkan dengan mengambil sejumlah darah untuk donor itu tidak akan mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh pendonor. Jadi masih bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Wah, bermanfaat sekali nih dok, dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan masyarakat jadi terketuk hatinya, terutama bagi yang sudah pernah sakit COVID dan sekarang sudah sembuh, supaya bisa berkeinginan untuk mendonorkan plasmanya. Dokter, saya mohon diberikan saran-saran atau mungkin pesan khusus untuk masyarakat secara umum dokter untuk mencegah penularan COVID. Ya, jadi perlu diketahui bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan saat ini sudah mulai kewalahan karena kasus COVID-19 ini semakin banyak. Jadi hampir semua rumah sakit rujukan itu kapasitasnya penuh ya. Jadi yang saya hanya harapkan, kan akhir-akhir ini ada teori konspirasi bahwa tidak percaya adanya COVID-19. Berani saya pastikan, percaya sajalah bahwa COVID-19 itu ada. Percayalah. Jadi jangan sampai bagi yang tidak percaya, ya silakan, itu hak Anda. Tetapi jangan mengajak orang lain untuk tidak percaya. Sebab kalau itu terjadi, maka akan cukup berbahaya. Sekarang ini saya lihat banyak orang yang tidak lagi mengindahkan protokol kesehatan. Banyak yang tidak menggunakan masker, ya. Banyak sering membuat acara kerumunan ya tanpa menggunakan masker. Itu sangat berbahaya sebab sekarang ini transmisi lokal sudah sangat meningkat ya. Dan pemerintah tidak punya pilihan lain. Jadi kalau terus dilakukan istilahnya semi lockdown ya, pembatasan kegiatan aktivitas itu ekonomi akan terguncang. Jadi sudah cukup berbulan-bulan pemerintah tiap hari mengajarkan kita pola hidup sehat, protokol hidup yang sehat, sudah berbulan-bulan. Dan tidak mungkin negara ini akan melindungi masyarakatnya 24 jam sehari selamanya. Tidak mungkin. Jadi ini diharapkan kesadaran dari seluruh masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan karena sangat sederhana. Hanya menggunakan masker. Maskernya juga harus yang bersih, selalu diganti. Kalau pakai masker yang benar, jangan ditaruh di bawah hidung atau di leher, ya. Kemudian selalu menjaga jarak, apalagi pada saat kita makan. Dan jangan percaya dengan meskipun itu teman dekat, anggap semua orang itu ada potensi menularkan, sehingga kita selalu aware. Kemudian budaya cuci tangan. Itu hal yang sangat sederhana, tetapi signifikan untuk mencegah penularan penyakit ini. Kemudian hindari tempat-tempat keramaian, ya. Kalaupun terpaksa, kita menjaga jarak ya, menggunakan masker.
Karena kita tidak bisa lagi melockdown diri kita karena ekonomi harus jalan ya. Tetapi protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan disiplin agar tidak terjadi peningkatan eskalasi atau penularan penyakit ini yang kita masyarakat sudah tahu bahwa fasilitas kesehatan kita tidak mungkin mampu. Karena kebanyakan rumah sakit itu yang sudah terstandar akreditasi itu menyiapkan ruang isolasi itu tidak banyak karena standar akreditasi itu memang tidak mengharuskan rumah sakit itu menyiapkan banyak ruang isolasi. Karena ada pandemi inilah, maka beberapa rumah sakit sudah mulai meningkatkan kapasitas ya, termasuk rumah sakit kita khusus membuat ruangan isolasi yang begitu banyak hanya untuk menangani pasien ini, tapi tidak akan pernah cukup kalau kasus ini terus meningkat. Iya, mau dirawat di mana? Mau sekarang di rumah. Iya, mau rawat di mana? Siap dokter, terima kasih banyak untuk sharingnya dok. Mudah-mudahan bermanfaat, pasti bermanfaat ini baik untuk banyak orang dan baik untuk yang sedang sakit ataupun yang sudah sembuh dari COVID, mereka pasti terinspirasi untuk mendonorkan plasmanya. Sekali lagi terima kasih dokter ya untuk sharingnya. Mungkin lain kali kami undang lagi untuk sharing edukasi kesehatan yang lain dok. Oke, terima kasih Dokter Fani ya. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat. Kalau ada lebih kurang, ada yang kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Ya dok. Terima kasih banyak dokter. Selamat siang. Baik, selamat siang Dokter Fani.